Si penunggu pantai itu tidak terima katanya, Mas. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan Suara Horor. Wow. Oke, kali ini Suara Horor datangan narasumber. Dia seorang operator sound system. Tapi ketika dia mendapat job itu di perjalanan, dia sering temu dengan hal mistis. Bagaimana kita hanya tanyakan ke narasumbernya. Halo Mas Hamam. Halo Mas Horor. Mas Hamam memang kerjaannya sebagai operator itu ya? Iya Mas. Berapa tahun Mas? Sekitar 10 tahunan lebih Mas. 10 tahunan lebih. Iya. Nah, itu awalnya bagaimana Mas ketika bertemu dengan hal-hal mistis itu Mas? Itu mulai dengan mengalami hal-hal mistis itu mulai awal ngejob Mas. Awal kerja memang sudah ketemu dengan hal mistis itu ya? Sudah ketemu Mas. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Walah, iya. Itu awalnya bagaimana Mas? Awalnya itu waktu awal ngejob ya Mas. Awal ngejob di Desa Darungan. Waktu perjalanan itu ya aman-aman saja lah Mas. Waktu nyampai ke rumahnya penyewa, itu langsung dipasang sound, terop, itu alhamdulillah aman, lancar, tidak ada kendala Mas. Jam berapa ketika nyampe itu Mas? Ketika nyampe di rumahnya penyewa itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Berarti Mas berangkatnya jam berapa itu? Berangkatnya itu mulai persiapan dari rumah itu mulai jam 6 Mas. Jam 6. Iya, persiapan terop, salon, perlengkapan lah Mas. Itu disiapkan secara real lah gitu Mas. Ketika itu ada acara apa Mas? Ketika itu ada acara pernikahan Mas. Oh, pernikahan. Pernikahan. Acara pernikahan itu kan awal masang ya Mas. Awal masang itu aman, terkendala, nggak ada kendala. Selesai masang jam 2. Terus selesai masang istirahat lah Mas sama yang penyewa lah. Disuruh makan, disuruh istirahat. Setelah istirahat kita nyalakan sound, cek sound lah istilahnya itu Mas. Jam berapa cek sound itu Mas? Cek soundnya itu jam 3. Jam 3 cek sound. Jam 3 cek sound itu aman, nggak ada kendala apa Mas. Terus cek sound enak sampai setelah maghrib lah. Disitulah setelah maghrib itu awal hawa-hawa gak enak lah Mas. Gak enak bagaimana Mas? Gak enak seperti hawa-hawa mistis lah gitu Mas. Itu setrum, voltase itu ukuran setrum itu voltase itu ngenol Mas. Ngenol. Awalnya ketika cek sound itu enak? Enak. Itu sorenya itu enak Mas. Enak. Kenapa setelah maghrib voltase atau listriknya itu 0 Mas? Terus saya bingung Mas, sama kru-kru saya dan personil yang lain itu bingung gimana apanya ini. Dilihat gensetnya itu nggak apa-apa, aman-aman saja. Dan yang lebih membingungkan, si penyewa itu komplain ke saya Mas. Komplain, gimana ini Mas, padahal kalau sudah maghrib ini tamu itu banyak, kok gini Mas? Ya wajar komplain Mas, namanya tuan rumah kan. Ngamuk-ngamuk Mas, marah-marah. Saya akhirnya feeling saya itu tambah gak enak Mas, tambah mumet mikirin itu. Lihat genset suaranya normal, tapi kenapa listrik setrum itu ngenol? Terus saya dicek sound, di setelin lagu selawatan full horek lah, full bass gitu Mas. Ketika ditarik bass, voltase itu naik Mas. Ketika musik gadah turun lagi. Ketika dihidupkan lagi naik. Lah itu yang garain saya bingung. Terus kru-kru saya yang lain yang bertiga ini bingung Mas. Nah, kalau voltase normal itu bagaimana Mas? Voltase normal itu biasanya 220 itu normal Mas. Meskipun ada bass tetap
tetap 220 itu normal. Nah, itu Tak. nol itu. Itu ngenol mas. Saya bingung wes mas. Tamu banyak yang datang, terus lampu Hidup. samar-samar, hidup tapi samar, Remang-remang gitu. remang-remang gitu mas. Gitu yang Pasti saya, banyak tamu yang apa banyak tanya mungkin. ya pasti itu mas, banyak tanya ini, akhirnya tanya, son dari mana ini, kok dari mana ini. Iya ya. Padahal persiapan itu sudah enak ya, tadi paginya itu. Tapi kenapa di tempat itu kok gitu? Terus saya ya ambil sambil Dibenahi. dibenahi dikit-dikit, terus pancet ya biarin lah sambil setel sholawatan tok, full sholawatan wes satu malam itu mas, nggak nyetel yang lain, sholawatan tok biar aman lah dari Dan gangguan. Mas gak berusaha memperbaiki gitu. Berusaha mas, berusaha tapi tidak ketemu masalahnya itu di Tetap mana. nol itu ya. Tetap nol, dinaikin tenaganya Gasnya, iya. gasnya itu pancet nol. Ya gimana Dan memang ada perbedaan ada mas antara bunyi genset yang normal dan enggak normal itu. Beda. ada mas, beda. Kalau normal bagaimana? Kalau normal itu ya kayak setaranya itu dedet gitu mas. Itu suaranya normal mas, tapi yang tidak normal itu listriknya. Tapi entah kenapa listrik itu ngenol. Setelah itu jam 11 malam mas. Terus tamu udah banyak yang pulang, agak sepi, penyewa langsung nyamperin lagi kepada saya. Gimana soundnya? Apa masih pancet gensetnya? Pancet bu, ya mohon maaf. Ini emang kesalahan kami, ngaku kesalahan saya. Iya. Emang kesalahan dari tim dan kru saya. Oh ya gak apa-apa wes, langsung diajak suruh istirahat sama sang penyewa, disuruh makan wes. Setelah itu Tapi yang tuan rumah itu nggak marah-marah gitu itu mas? gak marah-marah wes mas setelah jam 11 itu. Kalau masih jam setelah maghrib itu marah mas. Marah ya marah. Marah. Banyak orang yang datang Iya. gitu. Kalau wes agak malam itu wes nyadari wes, penyewa itu nyadari wes mas. Itu akhirnya bagaimanakan mas? Kok bisa sampai dinormalkan lah? Tetap itu mas, tidak saya benahi, maksudnya dibenahi dikit-dikit lah mas, tidak dibongkar. Kalau dibongkar kan harus matikan genset dulu, kalau dimatikan tidak enak, lampu Nah itu berarti langsung mati bleng. sampai selesai acara tetap nggak normal? Tetap mas sampai pagi, Tetap karena nggak acaranya normal? itu 2 hari mas. Iya. Itu malam magulannya yang kena kendala itu mas. Biarin wes sampai pagi itu wes kan waktu istirahat sound itu kan jam 7, minimalnya itu jam 7 biasanya itu loh mas, istirahat genset itu dimatikan. Terus sama kru saya yang 4 ini dibongkar mas, dilihat dalamnya. Setelah dilihat itu wes aneh mas, Apa? ada sosok hewan kelabang hitam kakinya merah. Itu diambil, setelah diambil itu dibunuh ya mas, dipotong-potong, hidup semua, dipotong lagi ininya hidup, Apa dipotong hidup. Hewannya itu mas, Hidup meskipun dipotong? hidup. Kok aneh ya? Nah ya itu mas, terus dilihat-lihat, dicek-cek barang dalam dinamonya itu normal-normal saja. Terus saya masih penasaran ke kelabang itu mas, kelabang itu akhirnya saya kan di situ ada kenalan orang pintar wes mas. Saya tanya-tanya Di ke orang dekat situ. Iya ada orang pintar. Terus tanya-tanya, ini gimana bah? Saya mau tanya ini ada apa dengan ini. Iya. Terus orang pintar itu, oh ini adalah kiriman dari itu jobnya itu tepat Bandung mas. Ada 2 bersamaan lah. Iya. Bersamaan. Itu sound saya itu unggul mas. Bunyinya itu lebih unggul. Walaupun sound saya sedikit, tapi bunyinya lebih unggul. Terus si mbah itu menjawab, ini bukan dari tempat mas. Kalau tempatnya ini aman-aman saja. Tapi ini dari sound sebelah yang ngirimi.
pantesan tadi malam kru saya itu waktu istirahat tidur ada yang bermimpi kayak ada api terus ke terop-terop dulu kayak kebakaran itu mas. Melambang bulannya. Iya tempat tidur mimpi itu mas. Oh, mimpi. Iya berarti menandakan bahwa mimpi itu adalah pertanda buruk mas. Pertanda buruk. Setelah diselesain terus dinyalakan lagi udah enak mas. Itu pengalaman yang pertama. Pengalaman waktu pertama ngejob mas. Kita itu mas apa bertiga apa berempat? Berempat sama kru Berempat. saya. Terus kata krunya bagaimana ketika ada itu mas? Kata kru saya itu ya gitu ya mas. Tuh kalau madurnya itu tuh lopot lah ketanggaan di area apa boleh berpapasan di sound sebelah yo mas. Tapi saya itu nyadarin ya mas. Nyadarin supaya dia nggak anu mas. Aslinya Jadi ketika malam terakhir itu enak soundnya. malam terakhir itu enak. Alhamdulillah tidak ada kendala mas. Sampai selesai gitu ya. Sampai selesai. Iya. Terus yang kedua mas, apa mas? Terus yang kedua itu dapat job lagi di daerah pesisir pantai Dampar mas. Jalannya itu melewati hutan rimba, hutan yang tidak ada rumah-rumah. Iya, Asli iya. hutan itu mas. Asli hutan ya. Asli hutan. Waktu itu jalan jam 6:30 mas. 6:30 malam jalan itu ya di perjalanan alhamdulillah tidak ada kendala mas. Itu di kendala lewat anu ya mas. Terus di masuk hutan perhutanan itu ada hawa-hawa tidak enak mas. Hawa-hawa tidak enak namanya hutan ya mas. Ya pasti menyeramkan ya mas. Iya. Burung gagak, bunyinya anjing, bunyinya serigala, sebarang itu ada mas. Di situ gak ada penerangan mas. Gak ada penerangan mas. Waktu itu kalau Berarti memang murni dari lampu murni mobil, dari lampu mobil, truk itu, mobil truk. Gak ada penerangan sama sekali. Jadi kelihatannya itu horor sekali mas, seram, menyeramkan. Saya cerita gini nih, merinding mas. Apalagi melewati Gua Gima. Gua Gima itu kalau kata-kata orang dulu itu di sana itu banyak penunggunya atau penghuni makhluk gaib mas. Kan kadang cerita-ceritanya orang dulu itu di Gua Gima itu kadang supir truk dam muat pasir itu mas. Iya. Kadang diberhentiin sosok-sosok cewek yang cantik. Terus diberhentiin, setelah berhenti itu kayak gitu ya mas wajahnya. Kalau dari jauh dia kelihatan cantik, kena lampu mobil cantik. Setelah masuk itu menceramkan mas. Saya ingat cerita itu waktu lewat itu saya gini ya mas. Kayak tak berdaya itu. Takut, ketika mas melewati Gua Gima itu gimana? Ketika melewati Gua Gima itu aman mas, alhamdulillah. Cuman ada hawa-hawa gak enak itu mas. Tapi nggak ada penampakan di situ. Gak ada penampakan. Sampai tempat job di pesisir pantai. Itu. Iya. Pesisir pantai, alhamdulillah nyampe pesisir pantai itu jam 9:30 malam mas. Walah. Jam berapa berangkatnya itu mas? Berangkatnya itu jam 6:30 setelah maghrib. Kan acaranya siang, pagi. Jadi usahakan berangkat malam ya mas. Setelah nyampe di sana, waktu masang sound yang satu, alhamdulillah aman terkendali. Iya. Setelah masang yang sound nomor 2, di situ mas. Kakak saya waktu lewat di depan, waktu masang talinya sound, terus soundnya roboh. Satu yang jatuh ke punggungnya mas. Dan di situ kakak saya batu-batu nggak bisa nafas gitu ya mas. Nggak bisa nafas. Namanya kejatuhan dari punggung ini mas. Iya. Padahal sound itu biasanya kalau dilewati itu enak cek mas. Tanggapan yang enak. Nggak miring. Kenapa kok bisa roboh?
Nggak ada angin. nggak ada angin. Setelah itu waktu pemasangan wes udah dipasang semua ya mas, dipasang cuma 2 set wes. Setelah itu beres-beres semua, terus di sana kan tanya-tanya lah ada kepada ketua panitia penyelenggara hajatan atau acara di pantai itu. Saya tanya-tanya, mas di mana di daerah sini ada orang pintar mas, saya mau tanya. Oh di sana mas, boleh diantarkan mas? Boleh ya. Terus saya minta antarkan. Setelah nyampe rumahnya, ke rumah orang pintar itu, saya minta syarat-syarat ya mas. Minta syarat, bah nyonarat syarat. Terus Iya, mbahnya ada apa, kendala apa? Son saya waktu pemasangan, padahal pemasangan itu jejak, tidak miring, kenapa kok bisa roboh? Itu yang jadi pertanyaan saya pak. Terus mbahnya itu kayak menerawang gitu ya mas, menerawang gitu, kayak emang dukun ya mas. Setelah menerawang, si mbahnya itu mengatakan, waktu kamu nyampe di sini tidak uluk salam. Tidak uluk salam di mana maksudnya bah gini? Uluk salam kepada makhluk gaib itu tidak sama dengan menguluk salam kepada sesama manusia, sama dukunnya itu. Terus gimana bah? Caranya menguluk salam itu harus nganukan sesajen itu mas. Sesajen? Menyiapkan sesajen. Panitia itu tidak menyiapkan sesajen mas. Terus gitu, katanya si penunggu pantai itu tidak terima katanya mas. Katanya ceroboh, gak ada salam-salamnya dulu katanya. Terus gitu, ya bah, saya balik. Terus saya minta sesajen kepada panitia penyelenggara. Dan alhamdulillah aman. Aman ya? Aman. Jadi itu suka duka jadi faktor sistemnya mas. Iya. Naik gunung gitu ya mas. Iya, perjalanannya iya. itu mas. Nanti setelah diberikan sesajen, enak lancar. Lancar alhamdulillah ya mas. Alhamdulillah lancar. Pas bongkar itu ketika pagi habis dibuat acara, terus jam 3:30 sore acaranya selesai. Acara di pantai itu bongkar. Setelah bongkar langsung pulang mas. Itu selesai jam 8 malam. Jam 8 malam itu awalnya tidak mau pulang mas. Kenapa? Tidak mau pulang karena itu melewati perhutanan seram. Itu Caranya mau pulang sore, paginya. Pulang paginya. Itu berangkatnya aja sudah merinding, apalagi pulangnya. Tapi kru saya itu masa mau nginap lagi di pantai-pantai gini, tidak enak. Iya, dingin iya. gitu. Ya terpaksa saya sebagai operator dan ketua lagi sonnya itu Jadi ketuanya mas. jadi ketuanya, yang punya saya mas. Oh yang punya, walah. Iya. Tadi kok bilang operator. Saya operator sekaligus yang punya Yang saya punya. dioperatori sendiri mas. Oh ya. Kalau ingin tahu sound saya bisa lihat di YouTube Anda mas. Oh, punya YouTube. Punya Apa YouTube. namanya mas? Namanya BA Audio mas. BA Audio. Oh ini tadi namanya dah. Oh iya, di baju ini BA Audio ini mas. Alah. Ini itu coba masukkan mas ke kamera mas. Ini BA Audio. namanya BA Audio. Mungkin teman-teman penasaran. Lama mas. Bisa dilihat di link deskripsi. Terus pengalaman yang paling menyeramkan. Nah, ini kan dari awal job sampai sekarang kan dia Iya. dulu kan. Itu pengalaman yang paling menyeramkan itu apa mas? Yang paling menyeramkan itu mas, waktu bongkar pulang itu jam 8 selesai itu pulang. Karena kru saya banyak yang mengeluh, masa mau nginep lagi katanya kru saya. Iya. Jadi saya sebagai yang punya sound atau operator, saya terpaksa pulang. Saya bilang Pak Supir pulang sekarang. Langsung pulang. Di perjalanan menuju ke rumah saya itu pertamanya itu lewat hutan rimba. Banyak hewan-hewan liar, hewan apa, terus gitu ya mas. Yang paling menyeramkan itu saya waktu lewat ke Gua Gima mas. Gua Gima yang sudah dilewatin. Iya, kenapa gitu mas? Itu waktu pulangnya itu Gua Gima itu di sana ada
sosok yang apa itu? Pakai dayang-dayang itu, Mas. Dayang-dayang. Iya, pakai Jaipong. selempang itu. Iya, semacam kayak Penari gitu. Ya? penari itu. Iya, iya. Kayak penari itu lewat, Mas. Lewat di mananya? Lewat nyebrang. Itu Oh, nyebrang jalan itu. Iya. Lewat, supir saya sampai shock, sampai diam gini, Mas. Diam. Lewat, setelah lewat itu berhenti Pak sopir. Terus saya tanya, kenapa kok berhenti Pak sopir? Ada sosok dayang-dayang lewat. Tuh. Terus Pak sopir tanya kepada saya, Iya. masa saya tidak lihat, Mas? Tidak, Pak. Nah, ketika itu Mas di mana? Apa di atas truknya? Apa di depan? Saya di dalam Di dalam truk. Oh, ini gandengan itu sama Gandengan sama Pak sopir. Ada sosok dayang-dayang kayak penari itu lewat katanya. Terus yang jadi apa? Yang jadi pertanyaan, kenapa kok ada wanita penari malam-malam? Padahal itu di hutan, nggak ada perumahan. Terus bingung. Saya katakan kepada Pak sopir, daripada bingung, ayo terusin jalan aja. Pelan-pelan sambil baca doa-doa gitulah. Terus jalan terus nyampai setelah melewati hutan, terus nyebrang sungai, Mas. Sungai Kajaran. Iya, iya. Terus Sungai Kajaran ke timurnya itu ada lagi hutan lagi. Hutan rimba kayak kayu jati banyak itu. Di situ ada sosok kakek-kakek, Mas. Membungkuk gini, bawa tongkat. Di mananya itu, Mas? Bajunya putih. Di pinggir jalan waktu lewat. Berhenti Mas ketika itu? Iya, berhenti, Mas. Saya tanya kepada Pak sopir, kenapa kok berhenti Pak sopir? Di depan pinggir jalan ada kakek-kakek. Iya. Itu kan di pinggir jalan Pak sopir. Kenapa kok Pak sopir berhenti? Jalan aja terus, wes. Terus Pak sopir jalan, setelah jalan mobil itu mati, bleng gitu, Mas. Tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati. Setelah mati, saya turun dari mobil memastikan apa yang dibilang Pak supir tadi. Apakah betul ada kakek-kakek apa tidak. Iya, Setelah saya turun dan ternyata ada, Mas. Ada, Mas. Kakek-kakeknya itu membungkuk bawa tongkat gini, Mas. Setelah saya mau menyapa, tidak mau menyapa, mau nyamperin. Menyapa, iya itu sudah menyamperin, Mas. Mau nyapa, kakek-kakeknya itu tiba-tiba jalan ke arah hutan, terus menghilang. Terus Mas, bagaimana Mas ketika melihat kakek itu hilang? Saya merinding, Mas. Merinding? Kayak kaku gitu, Mas. Akhirnya saya terus lari ke mobil. Setelah lari ke mobil, saya bilang kepada Pak supir, ayo lanjut jalan Pak supir. Setelah naik, itu kan truk dalam keadaan mati. Iya, mati. Terus naik ke Pak sopir mau nyalakan mobil. Setelah mau nyalakan, mobilnya itu gak menyala-nyala, Mas. Saya sama kru dan lainnya bingung, Mas. Bingung campur rasa takut. Iya, Kan habis bertemu dengan kakek-kakek, apalagi mobil mati, Mas. Setelah itu dilihat akinya, sembarang memang mesin-mesinnya, terus gak hidup-hidup, Mas. Terus Pak sopir itu berusaha mencari bantuan, kan di timurnya itu ada jalan raya, Mas. Iya. Jalan raya menuju pantai. Sama siapa dia ke jalan raya itu? Sendirian, Mas. Sendirian, berani ya? Kan dekat, Mas. Oh, dekat. Dekat ke jalan raya itu. Pas Pak sopir itu rencananya mau cari Bantuan. mobil lewat, bantuan, Iya. cari bantuan. Setelah itu ada mobil dump truck lewat. Alhamdulillah itu wes kosongan, Mas. Mau berangkatnya itu. Mungkin itu mau berangkat. Terus sama Pak sopir saya itu diberhentikan, Mas. Setelah diberhentikan, minta tolong, bincang-bincang gitu, minta tolong ini wes. Alhamdulillah Pak sopirnya mau, Mas. Pak sopir yang mau minta tolong itu. Setelah mau minta tolong, Pak sopirnya mau, itu ke arah mobil saya yang mengangkut sound itu buat narik, nyetater, Mas. Diderek berarti ya? Diderek, dicetater, alhamdulillah hidup, Mas. Di situ lega. Tapi walaupun lega, Mas, setelah itu mobilnya tidak bertenaga lagi. Maksudnya tidak bertenaga lagi itu tidak normal, Mas. Setelah jalan itu ngik,
ngik, ngik, ngik, kayak mau berat itu mas. Walah. Padahal mobil itu kan cuma ngangkut salon, tidak seberapa beratnya mas. Iya, iya, iya. Tapi kenapa mobil itu kalau jalan ngik, 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 ngik gitu mas. Terus jalan pelan-pelan, ngik, ngik. Setelah nyampe rumah jam setengah 12-an. 12-an mas. Setelah 12 wes nggak dibongkar sound mas. Nggak dibongkar esokan paginya. Itu wes nyata-nyata wes tidur. Setelah pagi mobilnya itu dicek apanya yang rusak, dilihat akinya lagi, mesinnya. Di situ dilihat akinya di normal. Terus di starter normal mas. Normal ya. Normal hidup. Hanya tadi madam saja yang normal itu. Iya. Pagi-paginya mau dibenahin, terus itu wes hidup normal mas. Padahal tadi malamnya itu kayak berat sekali itu mobil mas. Kok aneh itu ya. Aneh mas. Menyeramkan. Menyeramkan ya mas. Iya. Ya mas, terima kasih mas sudah hadir dan menyempatkan waktu berbagi cerita di Suara Horor. Enggak mas. Iya mas. Oke, jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berdekatan. Maka waspadalah. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.